Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yakni sejarah peminatan kelas 11 tentang materi revolusi Amerika. Apa itu revolusi Amerika? Mari kita bahas. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa siapkan buku sebagai catatan pada materi hari ini. Baik, jika anak-anak sudah menyiapkan buku dan pensil untuk mencatat materi kali ini, kita masuk pada materi, yakni revolusi Amerika. Namun sebelum kita menjabarkan peristiwa revolusi Amerika, anak-anak harus memahami dulu arti kata revolusi itu. Apakah yang dimaksud revolusi? Revolusi adalah perubahan secara cepat di dalam segala sendi kehidupan manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa revolusi Amerika adalah sebuah peristiwa yang terjadi di Amerika. Peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa memperjuangkan kemerdekaan Amerika dari Inggris. Lantas, apa hubungan Amerika dan Inggris? Nah, Amerika yang Pak Ded maksud di sini adalah Amerika Serikat yang saat ini dipimpin oleh Presiden Donald Trump. Nah, dulu Amerika merupakan wilayah jajahan dari Inggris. Seperti yang kita ketahui, benua Amerika adalah sebuah benua yang ditemukan oleh seorang pelaut Spanyol bernama Christopher Columbus pada abad ke-15. Adanya penemuan ini akhirnya bangsa-bangsa Eropa yang lain datang ke Amerika seperti Inggris, Prancis, Denmark, Italia dan lain-lainnya. Mereka berlayar menuju ke Amerika. Pada tahun 1607, Raja James ke-6 berhasil melakukan perluasan wilayah ke Amerika. Perluasan wilayah ini disebut dengan istilah kolonialisasi. Nah, selanjutnya Raja James ke-6 ini membentuk suatu pemukiman, yakni bernama Jamestown di daerah Virginia. Pada perkembangannya, Inggris berhasil mendirikan 13 negara bagian. 13 negara bagian yang didirikan oleh Inggris inilah yang disebut sebagai negara koloni atau negara jajahan, yakni Virginia, Massachusetts, Georgia, Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Connecticut, Maryland, South Carolina, New Hampshire, New York, North Carolina, dan Rhode Island. Sebagai daerah koloni, maka ke-13 negara bagian ini harus tunduk kepada pemerintah Inggris sebagai negara induk atau negara yang menguasai. Kita masuk ke dalam pembahasan latar belakang terjadinya peristiwa revolusi Amerika. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Amerika menginginkan kemerdekaan dari Inggris, yakni faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum yang pertama adalah banyaknya pajak yang cukup tinggi yang harus dibayarkan oleh negara koloni terhadap Inggris. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sejak awal abad ke-17, Amerika Utara menjadi sebuah tanah yang diperebutkan oleh negara Inggris, Prancis, dan Belanda. Sehingga pada tahun 1756 sampai tahun 1763 terjadi perang yang sangat besar antara Inggris dan Prancis. Perang ini disebut Perang 7 Tahun. Di dalam Perang 7 Tahun ini akhirnya dimenangkan oleh pihak Inggris. Namun di satu sisi Inggris membutuhkan dana yang cukup besar untuk mengganti kerugian perang tersebut. Maka cara yang paling mudah untuk mengembalikan keuangan dan kestabilan negara Inggris pada saat itu adalah dengan menaikkan pajak di daerah koloni. Ada beberapa pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat koloni pada saat itu.
Di antaranya Sugar Act atau Undang-Undang Gula, Currency Act atau Undang-Undang Keuangan, Stamp Act atau Undang-Undang Perangko, Quarantine Act atau kewajiban daerah koloni untuk menyediakan lahan bagi militer Inggris pada saat itu. Dan yang terakhir adalah Townshend Act, adalah pajak barang-barang impor Amerika ke luar wilayah. Faktor umum yang kedua adalah di mana adanya perlawanan yang dilakukan oleh 13 negara koloni yang dipimpin oleh Samuel Adams. Perlawanan yang dipimpin oleh Samuel Adams ini tidak lain dan tidak bukan dikarenakan adanya pajak dan peraturan-peraturan yang tidak menguntungkan bagi rakyat Amerika dan lebih menguntungkan kepada pihak Inggris pada saat itu. Faktor umum yang ketiga adalah adanya kebutuhan rakyat Amerika hanya diperbolehkan membeli dari pihak Inggris. Hal ini dilakukan oleh Inggris dalam upaya untuk memberikan keuntungan kepada negara induk. Faktor umum yang terakhir adalah adanya paham kebebasan yang saat itu menggelora di Amerika, dibuktikan dengan adanya pamflet Common Sense dan juga adanya sebuah slogan pada saat itu, yakni No Taxation Without Representation, di mana rakyat Amerika menolak membayar pajak apabila mereka tidak memiliki wakil di parlemen Inggris. Faktor khusus dari peristiwa Revolusi Amerika adalah sebuah peristiwa, yakni Boston Tea Party yang terjadi pada tanggal 16 Desember tahun 1773. Orang-orang koloni melakukan pembongkaran terhadap peti-peti teh milik Inggris dan dibuang ke laut, sehingga laut pada saat itu nampak seperti lautan teh. Nah, maka dari itu peristiwa ini disebut sebagai Boston Tea Party. Akibat dari peristiwa ini adalah kerugian yang sangat besar dari pihak Inggris. Maka dari itu Inggris melakukan beberapa kebijakan-kebijakan dalam rangka mengganti kerugian akibat peristiwa tersebut. Yang pertama yakni menutup pelabuhan Boston hingga pajak atas ganti rugi peristiwa tersebut diganti oleh pihak koloni. Yang kedua adalah pemutusan anggota dewan atau parlemen Massachusetts pada saat itu yang seharusnya dipilih oleh rakyat, maka ditunjuk langsung oleh pemerintah Inggris. Yang ketiga yakni rakyat koloni harus menyediakan lahan untuk tentara Inggris yang ada di Amerika Serikat. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi peristiwa Revolusi Amerika, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana peristiwa Revolusi Amerika itu terjadi. Peristiwa pertama yang menandai terjadinya Revolusi Amerika adalah peristiwa Boston Tea Party. Nah, dari peristiwa itu tentu sangat merugikan pihak Inggris, lantas memberlakukan kebijakan yang akhirnya merugikan kembali kepada pihak koloni. Nah, karena kerugian yang diperoleh oleh pihak koloni ini, pihak koloni tidak tinggal diam. Mereka melakukan suatu pertemuan yang disebut Kongres Kontinental Pertama, di mana dalam Kongres Kontinental Pertama ini mereka mengambil keputusan untuk memboikot barang-barang Inggris dan tidak membeli barang-barang Inggris. Mendengar hal itu, Thomas Ganye yang merupakan perwakilan Inggris di Amerika pada saat itu melakukan serangan ke Lexington, sehingga peperangan tidak dapat dihindarkan antara pasukan Inggris yang dipimpin oleh Thomas Ganye dan George Washington yang memimpin pasukan negara koloni. Setelah peristiwa di Lexington, maka negara koloni melakukan pertemuan yang kedua yang dikenal dengan peristiwa Kongres Kontinental kedua. Nah,
di mana dalam Kongres Kontinental kedua ini mereka mengusulkan menuntut kepada Raja George III agar mengintervensi keinginan dari pihak koloni apabila tidak diterima di parlemen. Nampaknya usul ini ditolak oleh Raja George, sehingga rakyat koloni dan negara pada saat itu memutuskan untuk melepaskan diri dari Inggris, sehingga terjadilah sebuah peristiwa yang namanya Declaration of Independence yang ditandatangani pada tanggal 4 Juli tahun 1776 oleh ke-13 negara koloni di wilayah Amerika. Dengan adanya Declaration of Independence, maka pernyataan kemerdekaan Amerika terhadap Inggris telah dilakukan. Tentunya kemerdekaan Amerika ini ditentang oleh Inggris sebagai negara induk, sehingga terjadilah perang antara Amerika dan Inggris sejak adanya Declaration of Independence. Namun Amerika tidak sendiri dalam perang melawan Inggris. Berkat bantuan Benjamin Franklin yang melakukan diplomasi ke luar negeri, akhirnya Prancis yang juga memiliki dendam terhadap kekalahan dari perang 7 tahun atas Inggris ikut serta dan mau membantu Amerika dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Prancis yang juga memiliki dendam atas kekalahannya dalam perang 7 tahun terhadap Inggris akhirnya mengutus seorang jenderal bernama Jenderal Lafayette untuk membantu perjuangan rakyat Amerika melawan Inggris. Bantuan Prancis ini sangat bermakna bagi rakyat Amerika, sebab dengan bantuan ini mereka dapat memenangkan pertempuran-pertempuran yang terjadi. Sejak tahun 1780, pasukan Amerika yang dibantu oleh Prancis berhasil memenangkan peperangan di berbagai medan. Sehingga pada tanggal 19 Oktober tahun 1781, Inggris menghentikan perangnya. Dan pada tanggal 3 September tahun 1783, Inggris mengakui kemerdekaan Amerika. Nah, itu tadi pembahasan tentang revolusi Amerika. Setelah Amerika menjadi negara yang merdeka, tentu mereka bebas dalam melaksanakan segala sendi kehidupannya, baik itu di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Nah, maka dari itu peristiwa ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan negara-negara yang ada di belahan dunia lainnya. Perjuangan Amerika dalam menghadapi Inggris juga mempelopori perlawanan-perlawanan yang dilakukan di Indonesia untuk lepas dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Keduanya memiliki kesamaan, yakni adanya kesamaan untuk memerdekakan diri dari penjajahan. Selain adanya semangat kemerdekaan, revolusi Amerika juga memiliki dampak yang lain, yakni berkembangnya sistem demokrasi, di mana dengan adanya sistem demokrasi atau kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu mulai berkembang di Eropa, sehingga pada saat itu mulailah terjadi revolusi-revolusi yang mempengaruhi negara-negara lain seperti revolusi Prancis, revolusi Rusia. Di dalam Declaration of Independence yang ditulis oleh Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman, dan Robert Livingston, ternyata tidak hanya mengilhami tentang kemerdekaan bangsa saja, tetapi adanya kemerdekaan terhadap hak-hak asasi manusia juga dituliskan di dalam Declaration of Independence. Dokumen inilah yang nantinya akan menjadi tonggak awal penegakan hak asasi manusia di berbagai belahan dunia. Demikian anak-anak pembahasan tentang revolusi Amerika. Tentu dari peristiwa itu kita dapat belajar banyak hal. Nah, kira-kira apa saja hal-hal yang kalian pelajari dari adanya peristiwa tersebut?
silahkan ditulis di buku catatan. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Revolusi Prancis. Pada akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.